Ada sebuah masalah yang ditimbulkan oleh COVID-19 yang kalau kita pecahkan maka masalah lainnya boleh baru ditangani. Apa itu? Permintaan masker yang melonjak tinggi sementara produksinya biasa-biasa aja. Bagaimana jika kita ingin membangun pabrik masker lengkap dari pembuatan bahan bakunya, lalu ke barang setengah jadi, sampai jadi masker tersebut dan siap dijual ke pasar? Itu bagaimana? Ya kita bangun dengan mudah. Begini caranya. Kita semua tahu, mulai ketika perang dagang Amerika-Cina yang mana Indonesia kena dampaknya, sampai saat ini virus corona membuat Indonesia krisis ekonomi, krisis keuangan, dan krisis moneter. Sebentar. Krisis keuangan itu maksudnya apa? Apa Indonesia kekurangan dolar? Walah, dolar buat apa? Kan Indonesia punya rupiah. Indonesia kekurangan dolar ya masuk akal, tapi kekurangan rupiah gak mungkin. Karena apa? Negara itu money creator, punya kedaulatan untuk mencetak uang. Jadi gimana? Kita lanjut ya. Karena krisis tadi ternyata Indonesia perlu berhutang untuk membangun dalam tanda petik. Sedangkan dalam New Economic Model, kata hutang itu hilang. Yang ada apa? Yang ada adalah print money, cetak uang. Walah gila ya lo, kagak lulus SMA kali. Untuk pencetak uang itu ada aturannya, gak bisa semena-mena cetak uang. Ah gila lu, mau negara kita kayak Zimbabwe yang harga telur sampai miliaran. Nanti kita inflasi lah bodoh. Demikian netizen memaki-maki saya ini. Hei, saya ini masih kecil pak, gak ngerti apa-apa. Tapi mari kita buktikan. Kata siapa? Cetak uang harus pakai aturan yang Anda maksud. Selama ada proyek produktif, cetak uang bisa seenaknya. Gimana caranya? Contoh tadi pak, kita perlu membangun pabrik masker. Perlu 100 miliar katakanlah dananya. Maka cetak aja pak 100 miliar. Jangan takut inflasi. Inflasi itu tidak harus benda yang menakutkan. Cetak aja lalu berikan ke menteri bapak dengan catatan untuk 100 miliar tersebut seluruh bahan bakunya harus lokal. Mulai dari bata, kaca, kain dan seluruh bahan-bahannya harus 100% produk Indonesia. Setelah jadi pabriknya habis 100 miliar tadi, jalankan pabriknya, mulailah memproduksi. Setelah itu nantikan orang-orang pada beli tuh, pada bayar, bener gak? Nah, setelah terkumpul 100 miliar lagi dari masyarakat, atau dalam kata lain kita balik modal, tarik 100 miliar tersebut, berikan ke BI Bank Indonesia dan bakar habis. Jangan sampai ada yang tersisa, bakar uangnya. Gak perlu ada bunga apa-apa pak. Cetak 100 miliar dan balik lagi 100 miliar lalu bakar habis. Maka setelah uang itu habis, uang itu tidak akan menimbulkan inflasi. Kan kita pakai jaminan proyek tadi. Ini ada kata-kata penting nih. Kita gak inflasi. Dan itu fakta. Kenapa? Ya selain cetak uang, kita juga bakar uang. Jadi uang yang beredar di masyarakat tetap segitu-segitu aja. Tapi proyeknya sudah jadi. Efeknya pasokan masker jadi terisi kembali. Proyeknya jadi, gak perlu keluar duit apa-apa, cuma biaya print atau cetak uang. Hebat kan? Inilah New Economic Model. Cetak uang sesuka-suka hati. Kita pakai apa yang Cina pakai. Kita pakai apa yang Amerika pakai. Ngapain ngutang jadi solusi? Jadi dengan New Economic Model ini, tak hanya masker, kita juga bisa bikin hand sanitizer. Kita juga bisa bikin peralatan kesehatan. Kita juga bisa bikin baju astronot buat dokter. Dan masih banyak lagi yang harus kita bikin dan akan kita bikin dengan New Economic Model. Cuma modal kapas buat bikin uang sama korek buat bakar uang. Selesai masalah keuangan. Dan sekali lagi ketika pabrik masker tadi mulai jalan, Bapak bisa bilang pada rakyat, terutama sampaikan atau kampanyekan pada distributor yang nakal itu, yang suka nimbun masker yang itu niatnya itu akan mereka jual ketika masker langka. Bilang pada mereka bahwa rencanamu gagal total. Pak Presiden, katakan dengan lantang bahwa rencanamu gagal total karena pasokan masker sudah terisi kembali sehingga harganya itu gak jadi mahal. Semuanya bisa beli. Dan sistem inilah New Economic Model yang harus kita terapkan di negara kita tercinta ini. Sungguh Bapak pemimpin negara, kita semua paham kalau Bapak ini sedang pusing mikirin kita semua. Tapi ada baiknya juga Bapak dengar saran kita. Matur sembah suhun. Ahmad M. Abdullah.